Shalom sahabat Mitra Rema, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dalam kitab Kejadian 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Perempuan dan Sumur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang tadi saya baca adalah kisah Ribka yang menimba air di sumur, lalu dia dipertemukan dengan orang utusan Abraham yang sedang mencari jodoh bagi Ishak. Tapi bukan ini yang mau saya bahas. Saya mau bawa saudara melihat tentang perempuan dan sumur. Yang pertama, Ribka adalah perempuan yang cantik, dan dia adalah perempuan yang rendah hati. Dia mau menimba air di sumur itu pada waktu siang loh saudara. Dan Alkitab berkata, waktu Ribka menimba air di sumur, dia sudah taruh di buyung. Waktu dia mau pulang, dia bertemu dengan seorang asing yang tidak dikenal. Seorang laki-laki yang membawa 10 untanya. Dan orang ini meminta minum dari Ribka, dan Alkitab berkata, Ribka tidak keberatan memberikan minum dari air yang dia ambil dengan susah payah dari sumur tadi. Bahkan yang paling dahsyat, Ribka bukan saja memberikan minum kepada orang ini, orang asing ini, tapi Ribka juga memberikan minum kepada unta-untanya. Apa yang Ribka dapatkan ketika dia memberi minum dari air yang dia timba di sumur? Kalau saudara baca sampai selesai, orang ini mempersembahkan perhiasan emas banyak sekali kepada Ribka, dan akhirnya Ribka dipertemukan dengan Ishak. Ribka yang murah hati mengalami berkat yang luar biasa di luar dugaannya ketika dia selesai memberi minum kepada orang asing ini dan unta-untanya. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya bahwa terkadang Allah menaruh kita di sumur rohani kita, dan dia mempertemukan kita dengan orang-orang asing. Dan Tuhan mau kita memberikan mereka minum dari apa yang Tuhan punya di dalam kita. Maka kita pasti akan menerima berkat di luar dugaan kita, seperti yang diberikan kepada Ribka. Poin yang kedua kita bisa lihat di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 kita bisa baca dari ayat 6 sampai ayat 7. Itu intinya Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur juga. Dan Yesus juga minta air dari perempuan itu. Dan perempuan Samaria ini sebenarnya tidak keberatan. Tapi perempuan ini sedang bicara buat Yesus begini, "Masakan engkau orang Yahudi mau minta air dari aku yang orang Samaria?" Jadi perempuan ini sedang bilang buat Yesus, sebenarnya aku gak layak berikan air ini kepada kamu, tapi aku mau beri kalau kamu mau. Lalu terjadilah pembicaraan antara Yesus dengan perempuan di sumur itu. Dan Alkitab berkata, Yesus memberikan perubahan, pemulihan rohani bagi perempuan itu. Dan dia pun meninggalkan sumur itu, tempayangnya di sumur itu. Lalu dia pergi ke kota dan dia memberitakan tentang Yesus. Lalu orang-orang percaya dan datang menyembah Yesus. Perempuan yang di sumur itu, dia mau memberi minum, walaupun dalam tradisi orang bilang gak bisa beri kepada orang Yahudi.
Dia merasa tidak layak, tapi Yesus kemudian membuat dia layak. Bahkan Yesus membawa dia dalam perubahan besar, di mana dia dipakai menjadi alat di mana orang-orang bisa datang dan menyembah Yesus. Di sumur rohani kita, Yesus bisa membuat saudara dan saya diubahkan dan dibawa di dalam perubahan yang besar, supaya kita menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga melalui kita, orang akan datang dan menyembah Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, itu ada dalam Kejadian 21, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Itu di dalamnya bercerita tentang bagaimana Hagar membawa Ismail sampai di padang gurun, dan air di dalam kirbat Hagar untuk memberikan minum Ismail sudah habis. Dan anak ini sudah menangis, dan Hagar meletakkan dia beberapa jauh dari dirinya. Hagar putus asa. Dan Alkitab berkata kemudian Tuhan berfirman dari atas, dari langit. Lalu dia membuka mata Hagar. Dan Hagar melihat ada sumur yang ada mata airnya berada di dekat Hagar. Dan Tuhan menyuruh Hagar mengambil air itu, mengisi kirbatnya, lalu memberikan minum kepada Ismail. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang saudara dan saya tidak menyadari bahwa saudara dan saya ada di dekat sumur rohani yang Allah berikan, di mana Allah menyediakan aliran air rohnya untuk melalui kita bisa memberikan orang lain minum. Untuk melalui kita orang bisa menikmati Tuhan yang bisa memuaskan mereka. Seperti Hagar memberikan air itu kepada Ismail, dan Ismail kemudian tenang. Dari 3 poin ini Tuhan mau bawa saudara dan saya melihat bahwa ketiga perempuan ini yang dekat dengan sumur, mereka adalah perempuan-perempuan yang murah hati. Yang satu, Ribka, dia memberi minum orang asing dan unta-untanya. Yang kedua, perempuan Samaria, dia rela memberi minum kepada Yesus sekalipun orang Yahudi menolak untuk menerima minuman dari orang Samaria. Tapi yang ketiga, Hagar memberikan minum bagi salah satu anggota keluarga. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, mari belajar bahwa Allah bisa memakai kita seperti 3 perempuan ini. Dan Allah juga bisa mendekatkan kita dengan sumur rohani kita, sehingga kita bisa memberikan minum kepada anggota keluarga kita. Kita bisa memberikan minum kepada orang yang haus, pribadi yang haus, yang mungkin bertentangan dengan kita, seperti perempuan Samaria ini mengerti bahwa adat istiadat dia nggak bisa berikan minum kepada orang Yahudi. Dan kita juga bisa memberikan minum kepada orang asing yang membutuhkannya, seperti yang Ribka lakukan bagi orang utusan Abraham. Dan ketiga perempuan ini kemudian mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Mari saudara, jadilah perempuan yang dekat dengan sumur rohani kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa dipuaskan secara rohani melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memberikan air rohani bagi orang yang haus. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati saudara. Amin.